Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi pada puasa Ramadan, rahmat semesta alam. Di sebelah kiri kita ada Pak Tifatul Sembiring. Bulan Ramadan itu bulan untuk berkaca diri, bercermin diri. Setiap orang menengok kembali ke dalam dirinya, ke dalam fitrahnya. Mari kita dengarkan kajian beliau tentang ma'rifatul insan, bagaimana mengenali kemanusiaan. Silakan Pak Tifatul. Baik, terima kasih Ustaz Wafiuddin. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat, ramai orang pergi mengaji. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kita bahas tentang mengenal diri atau ma'rifatul insan. Sebab siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya. Supaya kita tahu diri, tahu posisi juga, Ustaz. Kalau nggak tahu diri, kita nggak tahu posisi. Kalau nggak tahu posisi, salah kita menempatkan hidup kita nanti. Kalau nggak tahu diri, apa akibatnya? Nggak tahu diri, ya nggak punya aturan nanti, Ustaz. Semau-maunya saja, Ustaz. Hidupnya sendirian saja. Hidupnya sendirian. Dan suatu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di hadapan para sahabat dan juga didengar oleh orang-orang musyrik, yaitu di surat Yasin, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Jadi nanti ditiupkan sangkakala atau serunai kedua. Jadi serunai ada dua kali, ibu-ibu, ya. Serunai pertama semuanya hancur, mati semuanya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Serunai kedua manusia keluar dari kuburnya. Pecah dia punya kuburan seperti tumbuhnya tunas di musim hujan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, manusia akan dibangkitkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yansilun. Yansilun itu bersegera-segera, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada seorang Quraisy, ya, seorang musyrik, dia lari ke mana? Ke kuburan, dia gali itu kuburan. Dia pacul kuburan itu, diambil tulang belulang dan juga potongan-potongan itu, Ustaz, yang sudah pecah-pecah tulangnya itu udah jadi tepung, jadi debu. Dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ini anta bilang ini akan dihidupkan lagi, ini udah jadi tepung, udah jadi tulang, udah mati, bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat surat Ad-Dahri. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah dulu pernah datang satu masa kepada manusia, pada saat itu manusia berupa sesuatu wujud yang tidak bisa disebut. Yang namanya Tifatul Sembiring dulu, ibu-ibu sekalian, sekarang usia atau lahir tahun 61, ya berarti tahun 60 ini nggak ada apa-apa saya. Daun bukan, kerikil bukan, ya katakanlah tembok bukan. Ustadz Wafiuddin lahir, mohon maaf, tahun berapa? Tahun 61 juga. 61 juga. Tahun 60, 59 Ustadz dulu di mana? Di mana ya? Nggak ada. Lam yakun syai'am madhkura. Belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Jadi kita dulu nggak ada, kemudian jadi ada. Itu kan ada prosesnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Ad-Dahri itu, surat nomor 76 ayat 2 itu, kami ciptakan manusia itu dari setetes mani yang dicampur, ya, kemudian disediakan pendengaran dan penglihatan. Jadi Ustadz, rupanya manusia itu diciptakan bukan dari sepotong berlian
sakarat berlian, bukan dari sepotong emas, sebongkah emas, tapi cuma dari setetes mani. Nah, Rasulullah menjawab pertanyaan musyrik tadi, mengatakan, dulu itu kamu nggak ada apa-apa, ya kan? Dulu itu kamu daun, bukan kerikil, bukan. Kerikil nggak bisa dinamai orang. Dia bercampur dulu mani, bereaksi dia dengan ovum, sel telur wanita, membentuk zigot, membelah diri menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya. Jadilah itu, jadi kepala, jadi badan, jadi kaki, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada kuping gitu Ustaz. Itulah yang disebut bashar. Yang dalam surat Shad ayat 71 dikatakan, Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar, pencipta tubuh biologis ini dari tanah. Fa idza sawaituhu, manakala sudah kusempurnakan itu bashar, itu tubuh fisik biologis, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku. Karena hakikat diri manusia, diri yang hakiki bukan tubuh ini, diri yang rohaniah, yang dicipta di sisi Allah, kutiupkan sebagian, kutiupkan salah satu dari koleksi manusia-manusia rohaniah, koleksiku itu. Kalau tubuh sih, badan ini cuma cangkang ya Pak Tifatul ya. Lama-kelamaan badan kita makin tua, makin lemah, sakit-sakitan, terus mati. Terutama setelah pada pensiun. Itu sebabnya pegawai-pegawai yang akan pensiun disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Nah, yang mati badannya, basyarnya, tapi jati dirinya yang rohaniah itu tidak mati. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, hadirat rahimakumullah, jawaban dari Rasulullah SAW itu sangat menohok kepada orang musyrik tadi. Dulu kamu nggak ada, sekarang kamu jadi ada. Apa susahnya? Apalagi mengadakan lagi yang pernah ada. Apalagi itu sudah ada bibitnya. Ya, bahkan sekarang Ustadz kan ada berkembang ilmu cloning ya. Ya betul. Diambil sel, kemudian dibiakkan di luar di laboratorium, dimasukkan ke dalam rahim katakan binatang yang sudah dicoba, kambing doli itu, dan kemudian berhasil ya. Nah apalagi sudah ada. Tulangnya udah ada, tinggal ditanam jadi gitu, dibiarkan gitu kira-kira. Baik, itu pertama supaya kita mengenal asal kita dari mana. Mudah-mudahan tetaplah di oase Ramadan ini supaya kita tetap dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuci tangan sampai bersih, cukup segini dan terima kasih. Ya. Pemirsa yang budiman, kita masih berada di Uasa Ramadan, rahmat semesta alam. Pak Tifatul sudah menceritakan bagaimana kita makhluk rohaniah dihadirkan masuk ke dalam bashar, dan tubuh yang kita bangga-banggakan karena ganteng dan cantiknya sebenarnya hanya terbuat dari air mani, dan semua akan hancur kembali setelah mati. Dan bagi Allah tidak ada kesulitan mengadakan sesuatu yang belum ada. Allah mampu, apalagi mengadakan kembali apa yang pernah ada. Sekarang kita sudah hadir di muka bumi, mau ngapain? Apa yang mau kita perbuat? Sibuk apa? Dengan cara bagaimana umur ini kita habiskan? Silakan Pak. Baik, jadi kita ini diciptain mau main-main atau ngapain ya Ustadz ya? Tidak ya, kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu sebaik-baiknya kejadian ya. Jadi kalau kita bandingin dengan yang di Ragunan, Bu, kira-kira cakep siapa Ibu? Tentu masih cakep manusia begitu ya. Jadi tugas kita itu adalah sebagai khalifah ya. Ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Diciptakanlah manusia. Sebetulnya Allah juga Ustaz kan sudah tawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah berkata misalnya di dalam surat Az-Zumar atau dalam surat yang lain mengatakan
inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amanah ini sudah kami tawarkan kepada langit dan semua apa yang ada di langit, kepada bumi dan kepada semua apa yang ada di bumi, termasuk malaikat. Mereka angkat tangan, washfaqna minha, mereka tuh nggak sanggup untuk memikulnya. Kemudian amanah itu dipikul oleh manusia, dan manusia itu diingatkan oleh Allah saat dia zaluman jahula. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, az-zulmu wud'u syai' fi ghairi wud'ihi. Orang zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibu-ibu tahu apa arti khalifah? Kalau dikaitkan dengan subjek yang lebih tinggi, khalifah itu artinya wakil. Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah khalifatur Rasul, wakil atau pelanjut penerus Rasul. Tapi kalau dikaitkan dengan objek yang lebih rendah, khalifah itu artinya penguasa, pengelola. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi, penguasa bumi, pengelola bumi. Tapi terhadap Allah, manusia adalah khalifatullah, wakil Allah terhadap bumi, penguasa bumi. Sangat menarik kajian tentang fungsi ibadah dan fungsi khilafah. Jadi sebagai khalifah pun, karena kita khalifah juga berarti pemimpin dan wakil Allah di muka bumi, manusia itu diberilah kelebihan-kelebihan, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat, ya, wa faddalnahum, dan seterusnya ila akhir ayat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami perjalankan mereka di daratan dan di lautan, bahkan sekarang di udara. Ya Ustaz ya. Tidak ada kerbau yang kemudian bikin pesawat terbang, nggak ada. Ada yang naik kapal ya dinaikin orang ya. Tapi bikin sendiri. Jin katanya, oh jin itu cepat, iya, tapi suruh bikin sepeda nggak bisa ibu-ibu ya, jin itu. Dan diberikan rezeki yang terbaik-terbaik. Kalau daging khas dalam, khas luar dimakan oleh manusia. Antar tetelan yang kecil-kecil sisa-sisanya baru dikasih ke binatang, ya, baru dikasih kepada hewan-hewan yang lain. Kemudian diberi rezeki yang terbaik-baik, buah-buahan, makanan, buah yang ranum-ranum untuk manusia, yang busuk-busuk untuk binatang. Jadi dimuliakan, diutamakan dari makhluk Allah yang lainnya. Jadi itulah yang kita diberi tugas, dua tugas khalifah itu. Satu al-imarah, yang kedua ar-riayah. Yang pertama adalah membangun peradaban ini, membangun dunia ini, dan yang kedua adalah memelihara riayah. Jangan sampai kita tidak bisa membangun, memelihara saja tidak bisa juga. Nah, jadi jangan merusak. Kalau tidak bisa membangun, jangan merusak. Begitu kurang lebih satu tugas kita ya. Sangat menarik. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan semua keturunan Adam, apapun suku bangsanya, etnis bahasa budayanya, bahkan apapun agamanya, sebagai manusia, Islam memuliakannya. Maka dalam perang Badar dan perang-perang lain pun, setelah selesai, jenazah atau mayat-mayat tentara-tentara yang musuh dari Islam itu, memusuhi Islam, Rasulullah memerintahkan supaya jenazah mereka dikuburkan. Jangan dibiarkan tergeletak lalu malam dicabik-cabik oleh serigala dan binatang buas lainnya. Terhadap seluruh manusia Allah sudah memuliakan, maka kita harus pandai juga memuliakannya. Barangkali ibu-ibu punya pertanyaan tentang peran, kewajiban yang harus dijalankan oleh kita sebagai khalifah di muka bumi. Siapa yang mau bertanya? Silakan ibu berbaju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rastini dari Majelis Taklim Al-Huda Komplek BBD Cimanggis Depok. Ustadz, kami akan tanya, kalau menjelang Ramadan apa yang harus kita persiapkan agar khusyuk menjalani ibadah?
Baik, ada pertanyaan berikutnya, silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ustadz, saya mohon petunjuk, apakah contoh kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari agar kita tetap berada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Pak Tiffany Sembiring, terutama yang saya adalah ibu rumah tangga. Terima kasih Pak. Baik, ada 2 pertanyaan Ustaz ya, dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah break ini tetaplah di OAC Ramadan Metro TV, dan saya akan tutup segmen ini dengan sebuah pantun. Mengapa ingin si kakap merah padahal ada ikan tenggiri? Mengapa sombong kepada Allah padahal asalnya setetes mani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan, rahmat semesta alam. Dari Sya'ban menuju Ramadan, siapkan badan, kuatkan iman. Pertanyaan dari ibu tadi, apa yang harus kita persiapkan? Yang paling pertama, kalau kita mau beribadah, siapkan ilmunya. Sebab dari ilmu, kemengertian, kefahaman, maka akan berbuah menjadi niat yang kuat. Bagaimana beribadah tanpa ilmu? Kita tidak tahu caranya, niat pun menjadi tidak lurus. Mau puasa Ramadan tapi niatnya melangsingkan tubuh, siapa yang mau kasih pahalanya? Langsing pun belum tentu ya. Nah, yang kedua, setelah siapkan ilmunya, mulailah banyak baca-baca buku-buku tentang Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan. Yang kedua adalah siapkan imannya. Dan menyiapkan iman tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak zikrullah, ingat pada Allah. Yang ketiga, mulai menyingkirkan kotoran-kotoran diri, termasuk gangguan-gangguan sosial. Jadi jangan masih ada menyimpan iri, dengki, marah dan dendam. Sebenarnya bermaaf-maafan bukan setelah Ramadan, bukan saat lebaran, Ramadan selesai baru bermaaf-maafan. Artinya sepanjang Ramadan kita masih menyimpan dendam dong. No, justru menjelang Ramadan lah kita bermaaf-maafan, memaafkan dan meminta maaf. Dan sebenarnya meminta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Siapkan ilmu, kuatkan iman, dan singkirkan segala kotoran kolbu, jalin silaturahim. Insya Allah memasuki Ramadan, ilmunya bagus, niatnya kuat, nah, tubuh dan rohaninya pun bersih, silaturahimnya pun bagus ya. Insya Allah. Pertanyaan kedua biar Pak Tifatul saja yang menjawab. Baik, jadi pertanyaan ibu kita yang dari Denpasar tadi, terima kasih Ibu. Apakah contoh kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Kan begitu Ibu ya. Apalagi Ustaz, ini berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Kata Rasulullah SAW, seorang wanita itu mudah masuk surga. Syaratnya dia sholat ya, ketika dia sedang wajib melaksanakan sholat. Dia berpuasa ketika dia wajib melaksanakan puasa, dan dia berzakat. Dan kemudian dia taati suaminya ya, itu masuk surga insya Allah. Jadi hal-hal yang perlu kita jaga untuk istiqomah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud itu, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Jadi untuk istiqomah di jalan Allah itu ya adalah dengan cara mengerjakan Ibu ya secara rutin ya. Biar sedikit tapi terus menerus. Tapi yang wajib-wajib itu jangan tinggal. Kalau sholat kan kita mampu insya Allah ya 5 kali sehari semalam.
Kalau nggak mampu ruku dan sujud, boleh kita duduk. Kalau nggak mampu duduk, kita boleh berbaring, ya. Dengan isyarat juga boleh kalau sudah nggak kuat, ya. Kecuali maut sudah menjemput, ya. Itu dulu salat. Apalagi pada bulan Ramadan, kita upayakan menamatkan Al-Quran, ya. Pada bulan Ramadan kita tilawah. Kita baca Al-Quran, mungkin baru awal-awal, mungkin masih berat. Tapi lama-lama kalau kita baca selembar sehari sekali baca. Lama-lama kalau kita ingin menamatkan Al-Quran, minimal 2 kali targetnya minimal, Bu. Supaya nanti kalau nggak keburu 1 kali sudah tamat. Imam Syafi'i itu selama Ramadan dalam satu kisahnya dikatakan 60 kali menamatkan selama bulan Ramadan, berarti dia sehari semalam tuh 2 kali menamatkan Al-Quran, ya. Karena itu pahalanya untuk kita yang lebih banyak. Siapa yang membaca 1 huruf, itu kata Rasulullah SAW diberi 10 pahalanya, ya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, ya. Membaca alif lam mim saja sudah 30 pahalanya, ibu-ibu, ya. Apalagi kalau kita baca 1 surat, apalagi kita baca 1 juz, apalagi kita tamatkan, ya. Jadi kalau kita baca 5 lembar itu Quran Madinasat, ya. Pagi 5 lembar, siang habis zuhur 5 lembar, habis asar 5 lembar, habis maghrib 5 lembar, habis isya 5 lembar, 5 kali 5 sudah 25 lembar, itu 2,5 juz. Insya Allah itu 2 kali tamat, ya. Dan kemudian tentunya kita jaga mulut kita, hal-hal yang merusak puasa. Jangan berbohong, ya. Jangan bergunjing, jangan berdusta, jangan melihat sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi kalau ada apa sinetron apa tadi Ustaz, ya, mayat terbang apa Ustaz, atau dunia gaib yang merusak akidah kita, jangan ditonton. Karena itu bisa merusak, atau pemandangan-pemandangan yang lain, ya. Bahkan tidur orang yang sedang berpuasa pun itu adalah ibadah, kata Rasulullah SAW. Tapi baca doa, ya, sebelum tidur. Jadi untuk tetap menjaga diri istiqomah, tetap di jalan yang lurus, jangan kerjakan yang bengkok-bengkok, ya. Kata Rasulullah SAW, la yanjua ahadukum bi amalih. Qila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, ya. Jadi tidak selamat seorang itu hanya dengan amal-amalnya, kata Rasulullah, ya. Tapi seseorang itu akan selamat dengan kasih sayang Allah. Engkau juga enggak selamat ya Rasulullah, tidak, dengan amal-amal saja. Kita minta kasih sayang Allah, kita berdoa, kita tarawih, kita tadarus nanti pada bulan Ramadan, Ibu, ya. Dan pada Asyrul Awakhir itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar atau Asyrul Awakhir. Mulai malam 21 sampai terakhir itu 10 malam terakhir yang disebut sebagai babak final. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim syahra ramadana biridwanik, Allahumma makhtim syahra ramadana biridwanik wal idki min niranik wal idki min niranik. Ya Allah, tutuplah Ramadan ini dengan apa keridhaan Engkau kepada kami, ya Allah, dan jauhkanlah kami dengan Ramadan ini dari neraka Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu tetaplah di Oase Ramadan ini. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi akan ada hadiah. Selanjutnya akan ditutup oleh Ustadz dengan doa. Silakan Ustadz. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dengan sehat walafiat, ibu sekalian. Ya, intinya pengajian kita sore ini, giatkan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang mahdoh, dan perkuat silaturahim, kasih sayang dengan sesama manusia dengan banyak berbagi dan saling memaafkan. Baik ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan berjumpa lagi di Oase Ramadan berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada hadiah berupa kuis, ya, yang berhadiah. Jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.
raup durian di kebun Kosasi. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.